guru dan tenaga kesehatan akan jadi fokus kami. Ini kita rumuskan supaya yang lama tidak tergusur yang baru, maka formasi yang lama kita beri kesempatan tidak berkompetisi dengan orang dari luar yang mungkin secara IT hebat, tapi mereka minim pengabdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Gemar Ilmu. Alhamdulillah kita akan memberikan kabar dari sebuah situs atau berita terkini, yaitu honorer di atas usia 35 tahun bisa diangkat jadi PNS tanpa tes asalkan memenuhi syarat ini. 6 kategori jadi prioritas. Pengangkatan tenaga honorer menjadi seorang PNS menjadi momen yang sangat diharapkan oleh para non-ASN atau honorer. Disahkannya Undang-Undang ASN tahun 2023 bisa menjadi payung hukum dalam proses penataan honorer, di mana nantinya status mereka dapat diangkat menjadi PNS ataupun P3K. Terdapat beberapa kategori yang diprioritaskan oleh pemerintah dalam pengangkatan honorer jadi PNS, dan jumlah syarat yang harus dipenuhi supaya honorer itu bisa diangkat. Ikuti terus video ini sampai selesai. Berdasarkan revisi Undang-Undang ASN, bahwa seorang honorer di atas usia 35 tahun bisa diangkat jadi PNS tanpa tes asalkan memenuhi syarat. Status honorer nantinya akan dihapus mulai bulan Desember tahun 2024 dan akan diangkat menjadi PNS ataupun P3K. Yang dari jadwal yang sebelumnya ditetapkan pada tanggal 28 November 2023, kemudian dijadikan bulan Desember tahun 2024 sebagai penghapusan honorer. Tentu tidak semua honorer dapat diangkat jadi PNS tanpa tes. Ada sejumlah syarat dan kategori tertentu yang menjadi prioritas utama pemerintah. Di sisi lain, para honorer ini disiapkan untuk mengisi formasi P3K lebih banyak ketimbang menjadi PNS. Pemerintah saat ini lebih fokus untuk pengangkatan honorer dengan status P3K, di mana ASN P3K ini akan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pegawai, yaitu P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Honorer yang diangkat menjadi P3K memiliki kesempatan untuk menjadi seorang PNS jika memang memenuhi syarat dan kualifikasi pendidikan yang sesuai. Nantinya P3K bisa diangkat menjadi PNS jika kualifikasi pendidikannya sesuai atau linear. Beberapa kategori honorer yang menjadi prioritas untuk diangkat menjadi PNS antara lain seperti tenaga honorer di bidang pendidikan. Nah, jadi yang pertama, bagi Bapak Ibu guru yang honor yang telah lama mengabdi di sekolah masing-masing, jangan khawatir, insya Allah tahun 2024 akan diangkat menjadi P3K dan nantinya juga akan bisa menjadi PNS. Selanjutnya, tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PNS adalah mereka yang bekerja di bidang
di Dinas Pertanian, atau mereka yang bekerja di bidang kesehatan. Nah, para perawat, bidan, dokter, apoteker yang mereka bekerja di rumah sakit menjadi honor, mengabdi, melayani masyarakat, insya Allah dia akan diangkat menjadi PNS. Kemudian mereka honorer yang di bidang administratif. Nah, kalau di sekolah itu namanya tendik. Nah, kalau di kantor-kantor mereka adalah sebagai tenaga administrasi dan honorer di bidang penelitian. Namun tidak semata-mata tenaga honorer akan diangkat menjadi PNS tanpa tes, tetap harus mengikuti prosedur seleksi untuk mencari kandidat terbaik menjadi pegawai di instansi pemerintah. Jadi seleksinya mungkin adalah seleksi administrasi. Meski begitu, pada pasal 131 ayat 4 revisi Undang-Undang ASN dijelaskan bahwa honorer bisa diangkat tanpa tes dengan mempertimbangkan ijazah pendidikan terakhirnya, kemudian masa kerjanya apakah lama sudah mengabdi, dan juga gaji atau tunjangan yang telah diterima. Mungkin nanti ada rekalkulasi gaji yang biasa dibayarkan oleh instansi ataupun pemerintah daerah. Terima kasih, jangan lupa subscribe, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.